Dalam setiap usaha, risiko selalu hadir. Yang terpenting bukan menghindarinya, tetapi bagaimana kita menghadapi, mengenali, mengevaluasi, dan mengelola risiko tersebut. Pada video ini, kami akan membahas berbagai risiko yang dihadapi AutoClaim, sekaligus cara mengevaluasi dan mengantisipasinya. Risiko pertama adalah keterlambatan pasokan bahan baku. Probabilitas terjadinya cukup tinggi karena pasokan sangat bergantung pada pihak luar. Dan kasus keterlambatan sering terjadi. Dampaknya pun besar, sebab jika bahan baku tidak tersedia, produksi bisa langsung berhenti. Risiko ini termasuk kategori tinggi dan NA, artinya kondisi ini tidak bisa ditoleransi dan harus segera ada solusi. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah menyiapkan pemasok cadangan, terutama yang lokasinya dekat dengan Makassar, agar rantai pasokan lebih terjamin. Risiko kedua adalah kualitas produk yang belum konsisten. Kadang produk berkualitas baik, tetapi lain waktu kualitasnya menurun. Secara probabilitas, risiko ini tergolong sedang, namun dampaknya tinggi karena pelanggan bisa kecewa dan beralih ke merek lain. Tingkat resikonya tetap tinggi, tetapi masih masuk kategori marginally acceptable. Artinya, risiko ini masih bisa ditoleransi sementara, namun perusahaan harus segera meningkatkan standar produksi agar kualitas lebih stabil dan konsumen tetap loyal. Risiko ketiga adalah keterbatasan kapasitas produksi serta jumlah karyawan. Kondisi ini sudah nyata terjadi karena tim dan peralatan yang tersedia masih minim. Probabilitas terjadinya tinggi, dampaknya sedang hingga tinggi. Jika pesanan meningkat, keterlambatan hampir pasti terjadi dan pelanggan berpotensi pindah ke kompetitor. Risiko ini termasuk kategori NA. Solusi yang bisa dilakukan adalah menambah tenaga kerja, meningkatkan keterampilan SDM yang ada, dan memperbaiki efisiensi dalam proses produksi. Risiko keempat adalah keterbatasan keuangan dan arus kas yang tidak stabil. Sebagai usaha kecil, kondisi kas sering naik turun dan modal cenderung terbatas. Probabilitas terjadinya tinggi, dampaknya juga sangat besar. Jika kas kosong, operasional bisa terhenti total. Risiko ini juga masuk kategori NA. Perusahaan harus segera memperbaiki manajemen kas, mencari tambahan modal, atau menjalin kerjasama dengan investor agar keberlangsungan usaha tetap terjaga. Risiko kelima adalah promosi yang masih jarang dilakukan dan strategi pemasaran yang sederhana. Probabilitasnya tinggi karena hampir pasti sering terjadi, namun dampaknya sedang sebab meskipun produk yang kurang terkenal atau dikenal oleh masyarakat, usaha tetap bisa berjalan. Risiko ini dikategorikan MA, artinya masih bisa diterima, tetapi harus segera ditingkatkan. AutoClaim perlu membuat strategi promosi yang lebih konsisten, terutama dengan memanfaatkan media sosial digital agar brand semakin dikenal oleh masyarakat luas. Risiko keenam adalah persaingan dengan merek yang sudah lebih dahulu dikenal. Probabilitasnya tinggi, begitu pula dampaknya. Konsumen cenderung lebih memilih brand populer yang sudah terpercaya. Itu sebabnya risiko ini masih kategori tingkat dan NA. Untuk menghadapinya, AutoClaim perlu melakukan diferensiasi. Misalnya dengan memberikan layanan unggul, penawaran yang kecepatan respon, atau menciptakan keunikan produk yang tidak dimiliki oleh kompetitor besarnya. Risiko ketujuh adalah kenaikan harga bahan baku. Probabilitasnya terjadi sedang, tapi dampaknya cukup signifikan karena biaya produksi bisa melonjak. Risiko ini termasuk sedang hingga tinggi dan dikategorikan MA. Masih bisa ditoleransi, namun perusahaan harus memiliki strategi harga yang fleksibel serta menyiapkan alternatif pemasok agar tidak terlalu bergantung pada satu sumber saja. Risiko kedelapan adalah perubahan regulasi pemerintah. Meskipun tidak sering terjadi, dampaknya bisa besar, misalnya terkait izin usaha atau standar produk. Tingkat risikonya sedang dan masuk kategori acceptable. Artinya cukup dipantau dan tidak terlalu berbahaya selama perusahaan menyesuaikan diri dengan aturan baru. AutoClaim hanya perlu memastikan selalu update terhadap regulasi terbaru agar tidak ketinggalan.
Risiko kesembilan yang dimana itu perubahan selera konsumen serta turunnya daya beli, dimana itu probabilitasnya terjadinya sedang, namun dampaknya tinggi. Ya karena bisa membuat penjualan turun drastis. Dimana itu risiko ini termasuk kategori tinggi dengan evaluasi MA, yang artinya bisa ditoleransi, tetapi perusahaan harus cepat berinovasi. AutoClean bisa menghadirkan variasi produk, menyesuaikan strategi pemasaran, atau menawarkan paket pelayanan yang lebih terjangkau agar tetap diminati. Baik, risiko terakhir itu yang dimana tidak adanya SOP atau standar operasional, yang dimana tanpa SOP itu kualitas layanan bisa berbeda-beda dan tidak konsisten. Probabilitasnya sedang, dampaknya sedang hingga tinggi. Risiko ini termasuk sedang. Dan evaluasi MA yang dimana itu artinya masih bisa ditoleransi, namun segera harus dibuat SOP agar layanan lebih terarah, efisien, dan memiliki standar kualitas yang sama. Dari semua risiko yang dianalisis, sebagian besar memiliki tingkat risiko yang tinggi. Bahkan beberapa di antaranya tidak dapat ditoleransi. AutoClean harus memberikan perhatian lebih pada risiko yang benar-benar kritis, seperti keterlambatan pasokan bahan baku, keterbatasan keuangan, dan persaingan dengan merek besar. Sementara risiko lain yang masih bisa ditoleransi tetap harus diperbaiki melalui strategi promosi, inovasi produk, serta penyusunan SOP. Dengan manajemen risiko yang tepat, AutoClean bisa mengurangi potensi kerugian sekaligus memperkuat posisinya di pasar.